Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Masih semangat? Semangat ya, masih pagi ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mulai pelajaran ini, silakan KM Bayu dipimpin untuk berdoa dulu ya. Siap. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, amin. Udah hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu cek dulu ya. Adakah yang tidak hadir sekretaris? Apakah sudah di absen? Coba lihat kiri kanan, ada yang teman kamu. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sepertinya hadir semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai hari ini kita akan belajar apa? Sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode Eliminasi. Sudah belajar metode apa? Metode grafik ya. Nah, nanti hari ini kita akan belajar metode substitusi. Nah, sebelum mulai ke materi, mari kita ingat dulu. Materi apa yang waktu di kelas 7 yang berkaitan dengan materi SPLDP ini? PLSP. Ya, apa? PLSP, singkatannya apa? Persamaan linear satu variabel. Nah, kalau yang kemarin satu variabel, yang sekarang dua variabel. Terus kemarin ada juga yang persamaan linear dua variabel tidak pakai S. S-nya itu apa? Sistem. Nah, tidak pakai sistem ya. Nah, kalau yang sekarang ini ada. Nah, kemudian di persamaan ini kan ada bentuk aljabarnya. Coba, apa itu? Aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Salah satu dari Operasi aritmetika. yang umum mencakup penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi dalam operasi aljabar itu ada apa? Penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, kalau itu kalian sudah kuasai, nah nanti kalian akan dapat mengerjakan soal di SPLDP ini. Nah, sebelum kita ke materi, kita lihat dulu ya, kompetensi dasar apa yang ada di materi ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya
yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu adalah masalah yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 4.5-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel. Pembelajaran hari ini melalui kegiatan tanya jawab, mengamati tayangan video, PowerPoint, dan diskusi, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, mengamati tayangan video, PowerPoint, dan diskusi, peserta didik dapat memecahkan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel yang dikaitkan dengan masalah kontekstual menggunakan metode eliminasi dengan benar. Jadi harus benar ya. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, mengamati tayangan video, PowerPoint, dan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode eliminasi dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Mekanisme pembelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini tuh kita belajar langkah-langkahnya seperti ini ya. Modelnya menggunakan problem based learning berbantuan LKPD. Metodenya diskusi dan tanya jawab. Nah, nanti kalian akan mengamati tayangan video. Nah, video ini nanti kalian amati, kalian catat informasi apa yang didapat dari tayangan video tadi. Nah, karena masalah ini nanti akan diselesaikan dalam LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, kemudian peserta didik nanti kalian duduk berkelompok sesuai dengan yang kemarin kalian bentuk ya, kelompoknya ya, yang sudah Ibu bentuk. Nah, satu kelompok berapa orang? 5 orang. Nah, kemudian nanti Ibu akan membagikan LKPD dan materi ajar. Nah, nanti dalam kelompok kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah ya. Nah, nanti pada saat kalian berdiskusi, Ibu akan mengamati kalian atau akan menilai sikap. Nah, sikap kalian pada saat berdiskusi. Kemudian setelah diskusi selesai dan masalahnya juga terpecahkan, maka nanti akan ada yang presentasi. Nanti kalian memilih atau nanti Ibu tunjuk siapa yang presentasi. Jadi kalian semua harus ikut aktif ya. Nah, di situ juga nanti ada penilaian keterampilan. Kemudian ada tanya jawab atau menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Kemudian nanti kalian menyimpulkan hasil diskusi, dan nanti yang terakhir ada tes formatif atau penilaian pengetahuan. Jadi yang dinilai itu adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, manfaat apa yang kalian pelajari? Manfaat mempelajari SPLDP dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya. Manfaatnya nanti kalian bisa mencari nilai tunggal dari suatu barang ya. Nah, nanti kalian akan tahu, oh iya ya, setelah berdiskusi nanti akan menemukan. Nah, sekarang kalian persiapan alat tulisnya, nanti informasi apa yang didapat dari video yang akan Ibu tayangkan. Penyelesaian SPLDP menggunakan metode eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah X dan Y. Nah, untuk mencari nilai X, kita harus menghilangkan Y terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Untuk mencari Y, kita harus menghilangkan X terlebih dahulu. Contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Tina membeli 3 pita biru dan 2 pita merah seharga 11.500. Amira membeli 4 pita biru dan 3 pita merah dengan harga
16.000. Berapa harga satuan untuk masing-masing kita? Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran kantong apa yang dibawa Dea. Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dia?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik Dea. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju itu. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni berada sana, sambil melihat apa yang dikenal oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, "Padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berkata seperti tadi?" Ia pun akhirnya bertanya, "Om Fajar mau kerja ya?" Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga bencinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 donat dan 1 donat ya. Nah sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya, kalian wajib menonton video setelah ini ya. Nah, sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dia. Ya, biar gampang. Ayo. Ayo. Kemarin kelompoknya masih ingat kan? Ayo, siapa yang belum kebagian kelompok? Gabung dengan temennya. Nih. Ayo. Di mana? Oh, mana kelompoknya? Ayo. Oh iya, diangkat aja, diangkat.
Mana aja? Nih, sini sama Bayu kan? Lima ya, jangan lebih. Jadi pas kan 5. Nih satu lagi. Kok kurang? Satu lagi siapa? Ini? Oh, jadi ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. 4 kelompok. Ya, masuk ini aja. Nih masuk sini. Masuk sini 1, sono 1. Ayo, nggak apa-apa semuanya teman kalian. Ya, situ nggak apa-apa. Ya, 1 di situ ya. 1 di situ. Apa 2 sini itu? Abi pindah situ aja, Abi. Udah itu. Oh ya udah pas. Ya udah pas ya. Ya sekarang Ibu bagikan KPD-nya. Silakan dibaca dulu petunjuknya. Bahan ajarnya. Kelompok. Saya jangan terlalu pojok. Nah, bahan ajarnya dibaca ya. Ditentukannya yang mau tampil nanti. Udah? Oh iya. Gak apa-apa belajar ya. Buat membacakan hasilnya, membacakan hasil. Gak apa-apa. Hasilnya baca nanti kan misalkan ini kan, nah ini kan permasalahannya apa gitu kan. Terus yang ditanyakan apa, terus langkah penyelesaiannya pertama apa gitu. Nah seperti tadi Ibu contoh di depan. Ya, menyelesaikannya apa, terus nanti terakhir kesimpulan hasilnya apa. Hasil. Ya, hasil dari itu kan yang ditanyakan apa? Hasil dari yang ditanyakan itu. Ya kan? Ya. Ya. Ada minnya nggak sih ini? Pakai min. Kenapa? Kenapa? Ini ada minnya nggak bu? Pakai min nggak? Ada. Mana? Ini yang Y. Oh iya bisa. Ini ada. Oh, iya, ada. Ini kan ada depannya kan? Oh, iya. Berarti ini dibagi min 48 dibagi min 10. Berarti kalau min bagi min hasilnya plus, ya kan? Berarti hasilnya plus. Kalau ini kalau min hutang dong. Oh iya. Ya kan? Ya. Ya udah dilanjutkan. Sama pisau juga bu. Iya. Ya. Sama yang kayak tadi yang permen itu kan bu. Oke bu. Ya. Iya sih bikin boleh pakai gambar bakwan bu. Boleh kalau ada bagus. Nah itu tuh. Nah iya. Satu bikin langsung di sini, satu di. Ada di buku tulis bu. Nah itu ya. Nanti udah siapa yang mau tampil? Saya. Ya, berdua yang mau tampil berdua ya, dibantuin boleh. Belajar ya, belajar berani. Terus nanti ada juga misalkan yang menanggapi kelompoknya, cara bertanya. Sendiri bu. Enggak, kelompok lain. Nanti kelompok lain menanggapi. Membacakan hasilnya itu aja. Kan yang ditanyakan apa kan? Apa? Informasinya apa? Jadi kita cuma baca ini Ya. ya. Tadi kan pertama langkahnya informasi apa yang kamu dapatkan dari video itu kan. Nah, ini kan informasinya apa aja. Nih informasinya apa tadi ini kamu nih. Nah dia membawa ini ya sini. Terus menurut kamu apa yang ditanyakan permasalahannya. Ya kalau bisa disingkat ya. Terus langkah. Terus yang kedua buat model matematikanya kan. Nah ini 3x tambah 2y sama dengan 15. Dibuat model matematika. Terus penyelesaiannya pertama eliminasi apa, kedua eliminasi apa,
Nah, terus Yang ditulis itu dibacain. terus yang terakhir kesimpulannya apa hasilnya itu? Udah harga satuannya tuh dapatnya berapa gitu. Terakhirnya kesimpulannya. Ya. Nah, terus yang di lembar terakhirnya juga nanti ditulis ya kesan dan pesan setelah mempelajari ini nanti. Ini nggak ada masalah, ini aman. Lagi ini. Nah, sip. Ya, yang udah tampil siapa? Udah tahu? Sama ini nih. Setiawan. Belajar. Kata ya. Belum, katanya tadi dia minggu depan dia tampilnya. Gantian. Ya, sekarang siapa dulu? Udah kali. Aku juga udah. Nggak apa-apa lagi. Ya, ntar nanti kalau nggak ada yang tampil nggak ada nilainya nih, ibu nilai nih. Iya, Bu. Ya kan? Ya. Nanti aja. Ya. Tadi siapin. Ya, sip pokoknya. Waktunya 8 menit lagi. Iya, kenapa? Pesan tuh kayak gimana, Bu? Ya, kamu setelah belajar ini, belajar metode eliminasi ini gimana? Apakah kamu seneng? Apakah pusing? Apakah gimana? Kalau di PPT mah emosi. Apakah dengan belajar ini kamu udah semakin mengerti ataukah semakin pusing? Apa baru mengerti sedikit? Nah, gitu. Nggak apa-apa. Kan keluarkan perasaan kamu. Nah, kita lihat ya penampilan hasil diskusi kelompok 1. Nah, nanti kelompok lain boleh menanggapi ya, boleh bertanya atau boleh menambahkan. Ayo beri aplaus dulu buat kelompok 1. Silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bi sama Sabil ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang SPLDP menggunakan metode eliminasi. Langkah-langkahnya apa aja? Dia membawa 3 permen dan 2 donat, harganya 15.000. Om Fajar membawa 4 permen dan 6 donat, seharga 3.600. Suaranya kencengin ya. Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat, apakah cukup dengan uang 20.000? Berapa harga satuan permen dan satuan donat? Ya, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lupi. Perkenalkan nama saya Vanes dari kelompok 3. Bagaimana hasil dari kelompok 3? Dia membawa 3 permen dan 2 donat dengan harga 15.000. Om Fajar membawa 4 permen dan 6 donat dengan harga 36.000. Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat. Berapa harga satuan permen dan donat? Apakah uang 20.000 cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat?
Berapa harga satuan permen dan satuan donat? Apakah Doni bisa membeli 3 permen dan 3 donat dengan uang sebesar 20.000? Beri semangat buat kelompok terakhir. Ya, nih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulannya, jika Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat, maka uangnya cukup dengan harga 19.800, yaitu dengan dia membawa uang 20.000, maka uangnya cukup. Pada permasalahan kedua, pesan dan kesan pada pembelajaran hari ini yaitu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jawabannya ada yang kelompok lain ada yang beda atau? Caranya ada yang beda, tapi hasilnya adalah sama. Nah, sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan. KM silakan dikumpulkan dulu. Satu kelompok dikumpulkan. Nah, jadi kesimpulannya untuk metode eliminasi ini apa? Ada berapa langkah? Yang pertama apa? Yang pertama, informasi apa yang diketahui. Yang kedua, membuat model matematika. Yang ketiga, penyelesaian. Yang pertama adalah mengeliminasi apa? Variabel Y. Yang kedua, mengeliminasi variabel S. Kemudian didapat kesimpulan. Apakah senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang silakan Ibu akan membagikan ini. Bayu bantuin. Bagikan soal ini, silakan kamu mengerjakan sendiri-sendiri. Ini untuk mengetahui apakah yang tadi kamu pelajari itu benar-benar sudah kamu kuasai atau belum, ya. Jadi ini untuk mengetahui kemampuan kamu hari ini. Kumpulkan selesai, tidak selesai. Silakan ketua kelompok mengumpulkan hasilnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya anak-anak. Materi untuk selanjutnya adalah metode apa tadi? Metode substitusi. Udah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Karena menutup dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Ini udah. Yuk. Selesai, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia
kau